Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Lydia Fitriani dengan NIM 204200033. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada studi psikologi belajar dengan dosen Ibu Dr. Saidah MPD. Tugas saya di sini adalah menjawab soal-soal yang diberikan oleh Ibu Dr. Saidah MPD. Soal yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Jawabannya adalah kata psikologi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu psiko dan logos. Psiko berarti jiwa atau roh, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Maka dapat diartikan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa dan roh. Sedangkan psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapan belajar dan pembelajaran. Soal yang kedua adalah, apakah manfaat mempelajari psikologi belajar dan metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Jawabannya adalah, manfaat mempelajari psikologi belajar yaitu yang pertama, meletakkan tujuan belajar. Yang kedua, mencegah terjadinya gangguan mental dan emosi. Yang ketiga, mempertahankan adanya kesehatan jiwa yang baik. Yang keempat, mengusahakan berkembangnya daya mampu dan daya guna dari kondisi jiwa sehat yang ada. Yang kelima, memberikan berbagai informasi yang diperlukan oleh siswa. Yang keenam, membantu siswa dalam menghadapi masalah pribadi. Dan metode yang dapat diterapkan adalah, pertama, metode eksperimen, kedua, metode kuesioner, yang ketiga, metode kasus atau case study, yang keempat, penyelidikan klinis, yang kelima, observasi naturalistik. Soal yang ketiga adalah, mengapa perkembangan belajar tidak bisa dipisahkan? Jawabannya adalah, karena perkembangan dan belajar memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan. Belajar juga bisa diartikan sebagai perkembangan peserta didik, dan dalam proses perkembangan perlu adanya belajar. Jadi, perkembangan dan belajar merupakan timbal balik yang sangat berkesinambungan. Belajar tidak bisa berkembang tanpa perkembangan, begitupun dengan perkembangan tidak bisa berjalan tanpa belajar. Karena perkembangan dan belajar merupakan satu tujuan dalam menerapkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Soal yang keempat adalah, apa pengertian belajar dan ciri-ciri belajar? Jawabannya adalah, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ciri-ciri belajar adalah, yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, adanya pemahaman terhadap materi pelajaran. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Yang keenam, perubahan mencangkup seluruh aspek. Soal yang kelima adalah, pada pembelajaran tema Cita-citaku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah,
Aktivitas apa saja yang dilakukan oleh siswa belajar pada tema tersebut? Dan usaha apa yang dapat dilakukan siswa supaya efisiensi belajar tercapai? Jawabannya adalah: pertama, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar atas mata pelajaran dalam tema tersebut. Kedua, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang ketiga, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dan meningkatkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa tersebut. Dan usaha yang dapat dilakukan agar efisiensi belajar tercapai adalah: yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, mengatur jadwal belajar. Yang ketiga, suasana belajar nyaman dan kondusif. Yang keempat, membuat lingkungan belajar lebih nyaman dan efisien. Yang kelima, memahami materi ajar. Yang keenam, tidak mudah menyerah. Sekian jawaban dari saya. Semoga jawaban saya dapat diterima. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.